Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Josephson dengan NIM 08011128232804. Di sini saya akan menjelaskan algoritma deskripsi, pseudocode, flowchart tentang program dari tugas kelompok 3 praktikum algoritma dan pemrograman, tepatnya di soal nomor 2 modul, yaitu program kalender sesuai dengan syarat kalender yang sesungguhnya. Terlebih dahulu, saya akan mencoba menjelaskan algoritma deskripsi terkait program yang telah saya buat. Program ini akan menampilkan output berupa tanggal sekarang, yaitu tanggal yang diinputkan user, kemudian menampilkan tanggal setelah tanggal yang diinputkan. Program ini membutuhkan beberapa inputan, yaitu tanggal, bulan, dan tahun yang bertipe data integer, untuk diperiksa apakah sesuai dengan syarat kalender yang sesungguhnya atau tidak. Program ini menggunakan pernyataan do while sebagai pernyataan utama, karena di akhir program user perlu menginputkan apakah ingin mengulang program atau tidak. Jika ya, maka program akan diulang, dan jika tidak, maka program selesai. Sebelum masuk ke dalam pernyataan do while, deklarasikan terlebih dahulu variabel tanggal, bulan, tahun dengan tipe data integer, variabel valid dengan tipe data boolean, dan variabel pilihan dengan tipe data karakter. Kemudian pada do while, tulis program pada pernyataan do, dan tulis kondisi ulang atau tidaknya program pada pernyataan while. Selanjutnya, pada pernyataan do, yang pertama dilakukan adalah menginputkan tanggal yang akan ditempatkan pada variabel tanggal, sesuai dengan syarat tanggal pada kalender, bahwa tanggal hanya terdiri dari 1 sampai dengan 31. Gunakan pernyataan while untuk mengecek kondisi. Jika tanggal yang diinputkan kurang dari atau lebih dari 31, maka tanggal tidak valid, dan minta user untuk memasukkan ulang tanggal. Jika tanggal sudah valid, maka proses dilanjutkan untuk menginputkan bulan yang akan ditempatkan di variabel bulan. Gunakan pernyataan while untuk mengecek apakah bulan yang diinputkan valid sesuai dengan syarat kalender atau tidak. Syarat bulan yang harus dipenuhi agar bulan yang diinputkan valid, yaitu bulan yang diinputkan tidak boleh kurang dari 1 atau lebih dari 12. Jika bulan yang dimasukkan adalah bulan 2, maka tanggal yang dimasukkan sebelumnya tidak boleh lebih dari 29. Dan jika bulan yang diinputkan adalah bulan 4 atau bulan 6 atau bulan 9 atau bulan 11, maka tanggal yang sebelumnya dimasukkan tidak boleh lebih dari 30. Jika ada salah satu dari ketiga syarat tidak terpenuhi, maka program akan menampilkan output bahwa bulan tidak valid dan meminta user untuk menginputkan ulang bulan. User diminta untuk menginputkan, maaf, jika bulan yang diinputkan sudah valid, maka program akan dilanjutkan untuk mencari tahun. User diminta untuk menginputkan tahun. Tahun yang diinputkan valid jika tahun, tanggal, dan bulan memenuhi syarat bahwa jika tanggal dan bulan yang diinputkan adalah 29 bulan 2, maka tanggal harus memenuhi syarat tahun kabisat, yakni tahun harus habis dibagi 400 atau tahun tersebut habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Selain itu, tahun yang diinputkan juga tidak boleh kurang dari 1. Jika tahun sudah valid, kemudian proses selanjutnya adalah menyimpan nilai kebenaran dari tanggal, bulan, dan tahun yang diinputkan dalam variabel valid, yaitu bernilai true jika valid dan bernilai false jika tidak valid. Kemudian dilakukan pengecekan menggunakan pernyataan if. Jika tanggal, bulan, tahun sudah valid atau bernilai benar, maka program menampilkan output tanggal sekarang dan tanggal besok.
Selanjutnya, apabila user eh, ingin mengulang program, maka yang digunakan adalah pernyataan while, yaitu menampilkan apakah user ingin mengulang program atau tidak. Sehingga dalam pernyataan while, jika kondisi memenuhi, atau dengan kata lain, jika user ingin mengulang program, maka program akan diulang, yaitu program akan melakukan instruksi atau perintah yang berada di pernyataan do. Sedangkan jika tidak ingin diulang, maka program selesai. Kemudian untuk pseudocode dan codingan itu sebagai berikut. Di program, di baris pertama yaitu ditampilkan header dari bahasa pemrograman C++. Di sini menggunakan hashtag include IOStream. Kemudian di baris selanjutnya ditampilkan using namespace std yang mendeklarasikan bahwa program yang akan dibuat menggunakan kelas atau fungsi atau file dari namespace std. Kemudian di bawahnya terdapat in main yang merupakan fungsi utama atau program utama. Kemudian deklarasi variabel yaitu tanggal, bulan, tahun dengan tipe integer, valid dengan tipe data boolean, dan variabel pilihan dengan tipe data karakter. Di pseudocode juga sama, dideklarasikan variabel terlebih dahulu. Kemudian do di pseudocode itu diawali dengan begin yang menandakan bahwa program akan dimulai. Pertama-tama, program meminta inputan tanggal, yaitu menggunakan fungsi cout dan fungsi cin. Cout masukkan tanggal, cin tanggal. Artinya, program akan menampilkan teks di dalam tanda petik, yaitu masukkan tanggal titik dua. Kemudian, angka yang dimasukkan akan ditempatkan pada variabel tanggal. Kemudian dilakukan pengecekan menggunakan pernyataan while, yaitu apabila tanggal yang diinputkan lebih dari 31 atau kurang dari 1, maka program akan menampilkan output tanggal tidak valid dan masukkan ulang tanggal. Kemudian, tanggal yang dimasukkan akan disimpan di variabel tanggal. Namun, jika tanggal yang dimasukkan sebelumnya berada di antara 1 sampai 31, maka fungsi atau pernyataan while ini tidak dilakukan. Di pseudocode juga sama. Pertama, do diwakili oleh repeat, kemudian menginputkan tanggal, kemudian pernyataan while, pengecekan apakah tanggal yang dimasukkan memenuhi kriteria atau syarat kalender atau tidak. Jika tidak memenuhi, yaitu jika lebih dari 31 atau kurang dari 1, maka uh, di-outputkan bahwa tanggal tidak valid dan meminta untuk menginputkan ulang tanggal. Kemudian, jika tanggal sudah valid, maka program dilanjutkan, yaitu menginputkan bulan. Menginputkan bulan menggunakan fungsi cout dan cin kembali, yaitu program akan menampilkan teks di dalam tanda petik, yaitu masukkan bulan, dan kemudian angka yang dimasukkan akan tersimpan di variabel bulan. Kemudian dilakukan pengecekan menggunakan pernyataan while,
ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk eh, agar dapat dikatakan angka yang dimasukkan pada bulan tersebut valid. Pengecekan pertama menggunakan pernyataan while, yaitu bulan tidak boleh eh, kurang dari 1 atau lebih dari 12. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan menampilkan output bulan tidak valid, masukkan ulang bulan. Kemudian jika kondisi ini sudah eh, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan dilanjutkan ke pengecekan selanjutnya, yaitu jika bulan yang dimasukkan 2 dan tanggal yang dimasukkan lebih dari 29, maka bulan tidak valid dan program meminta pengguna untuk memasukkan ulang bulan. Namun ketika kondisi ini tidak terpenuhi, artinya program akan melanjutkan ke pengecekan yang ketiga, yaitu jika bulan yang dimasukkan adalah 4 atau 6 atau 9 atau 11 dan tanggal yang dimasukkan lebih dari 30, maka program akan menginputkan bahwa bulan tidak valid dan meminta memasukkan ulang bulan. Namun jika kondisi ini tidak terpenuhi juga, artinya bulan yang dimasukkan sudah valid atau sudah benar. Di pseudocode juga sama, diminta untuk memasukkan bulan yang akan disimpan di variabel bulan. Lalu dilakukan pengecekan menggunakan pernyataan while. Ada 3 kali pengecekan, yaitu bulan harus berada di antara 1 sampai 12. Yang kedua, jika bulan yang dimasukkan 2, maka tanggal harus eh, kurang dari 30, yaitu 1 sampai 29. Pengecekan yang ketiga, untuk bulan keempat, keenam, kesembilan, dan ke-11, maka tanggal yang dimasukkan harus 30 atau di bawahnya. Kemudian jika bulan yang dimasukkan sudah valid, maka program akan melanjutkan yaitu untuk menginputkan tahun. Penginputan tahun menggunakan fungsi cout dan cin, yaitu akan mengoutputkan kata-kata yang diapit oleh tanda petik, yaitu masukkan tahun titik dua, lalu angka yang dimasukkan selanjutnya akan disimpan di variabel tahun. Kemudian dilakukan pengecekan menggunakan pernyataan while, yaitu yang pertama, jika tahun kurang dari 1, maka program akan melakukan perintah di dalam pernyataan while ini, yaitu tahun tidak valid dan masukkan ulang tahun. Namun jika kondisi ini tidak terpenuhi, artinya jika tahun yang dimasukkan 1 dan di atasnya, maka kondisi atau perintah di dalam pernyataan while tidak dilakukan. Dan dilakukan pengecekan yang kedua menggunakan pernyataan while juga, yaitu pengecekan apakah tahun yang dimasukkan tahun kabisat atau bukan untuk inputan bulan sama dengan 2 dan tanggal sama dengan 29. Jika bulan yang diinputkan sama dengan 2 dan jika tanggal yang diinputkan sama dengan 29, maka tahun harus memenuhi syarat tahun kabisat. Dikatakan bukan tahun kabisat jika tahun tersebut dibagi 4 tidak sama dengan 0 atau tahun tersebut dibagi 100 sama dengan 0 dan dibagi 400 tidak sama dengan 0. Maka jika tahun tersebut bukan tahun kabisat, maka program akan menampilkan bahwa tanggal, bulan, dan tahun tidak valid dan
program akan meminta pengguna untuk memasukkan ulang tahun sampai tahun yang dimasukkan memenuhi kedua kondisi ini. Maaf, maksudnya sampai tahun yang dimasukkan tidak memenuhi kedua kondisi ini atau tahun yang dimasukkan sudah valid. Di pseudocode juga sama, yaitu menginputkan untuk variabel tahun, kemudian dilakukan pengecekan menggunakan pernyataan while. Ada dua pernyataan while untuk memeriksa kondisi atau memeriksa syarat tahun, yaitu tahun harus lebih dari lebih tahun harus satu atau lebihnya. Dan jika bulan yang dimasukkan adalah 2 dan tanggal yang dimasukkan 29, maka tahun tersebut harus memenuhi syarat tahun kabisat. Jika tidak, atau jika tahun memenuhi syarat bukan tahun kabisat, maka program akan mengoutputkan tanggal bulan tahun tidak valid dan program akan meminta pengguna untuk memasukkan tahun kembali sampai tahun yang diinputkan valid. Kemudian, langkah selanjutnya adalah memvalidasi tanggal, bulan, dan tahun sesuai syarat kalender yang sesungguhnya. Pertama-tama dilakukan deklarasi untuk variabel valid itu bernilai true atau benar. Kemudian dilakukan pengecekan menggunakan pernyataan if. Yang pertama, if tanggal lebih dari 31 atau kurang dari 1, maka valid bernilai false. Kemudian else if, apabila bulan kurang dari 1 atau lebih dari 12, maka variabel valid bernilai false. Else if, apabila bulan sama dengan 2 dan bulan dan tanggal lebih dari 29, maka valid bernilai false. Else if, apabila bulan sama dengan 4 atau 6 atau 9 atau 11 dan tanggal lebih dari 30, maka variabel valid bernilai false. Kemudian else if, apabila tahun kurang dari 1, valid bernilai false. Kemudian as if, apabila bulan sama dengan 2 dan tanggal lebih dari 28 dan tahun modulo 4 tidak sama dengan 0, atau tahun modulo 100 sama dengan 0 dan tahun modulo 400 tidak sama dengan 0, maka valid bernilai false. Dilakukan juga di pseudocode, yaitu memasukkan nilai true ke dalam variabel valid, kemudian dilakukan pengecekan menggunakan pernyataan if, yaitu fungsi pengecekan dengan pernyataan if else if ini yaitu dengan mendapatkan apabila ada tanggal, bulan, atau tahun yang bernilai false yang akan digunakan di proses selanjutnya, yaitu pengecekan if kembali untuk mengoutputkan tanggal sekarang dan besok. Yaitu jika valid, artinya jika valid bernilai benar, maka akan di-outputkan tanggal sekarang, kemudian angka yang berada di variabel tanggal, strip angka yang berada di variabel bulan, strip angka yang berada di variabel tahun. Kemudian fungsi NL, yaitu fungsi enter, dilakukan pengecekan kembali
menggunakan pernyataan if, yaitu jika tanggal yang dimasukkan sama dengan 29 dan bulan sama dengan 2, maka tanggal besok adalah satu strip bulan plus satu strip tahun. Untuk pernyataan if else if ini digunakan untuk mengoutputkan tanggal besok. Ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama yang tadi, kemudian else if jika tanggal kurang dari 31, maka tanggal besok titik dua, tanggal plus satu, strip bulan, strip tahun. Jika bulan kurang dari 12, maka tanggal besok titik dua, satu strip bulan plus satu, strip tahun. Kemudian jika tanggal dan bulan sudah tidak memenuhi ketiga kondisi ini, maka yang akan dioutputkan adalah tanggal besok titik dua satu strip tahun plus satu. Untuk lebih memahami kode program ini, maka di akhir akan saya tampilkan hasil running program ini. Kemudian jika valid bernilai false, maka yang ditampilkan adalah tanggal tidak valid sesuai kalender. Begitu pula di pseudocode hampir sama kode programnya. Kemudian jika pengecekan ini sudah selesai, kemudian proses selanjutnya yaitu meminta pengguna untuk memilih mengulang atau tidaknya program ini, yaitu dengan menggunakan fungsi cout dan fungsi cin. Fungsi cout akan menampilkan teks apakah Anda ingin mengulang. Kemudian hasil yang dimasukkan akan dimasukkan ke variabel pilihan yang bertipe data karakter. Kemudian program pada pernyataan do sudah selesai. Karena yang digunakan adalah pernyataan do while, maka while yang di sini adalah jika pengguna mengisikan huruf Y kecil atau Y besar, maka artinya kondisi ini terpenuhi. Artinya program akan mengulang perintah atau instruksi yang berada di pernyataan do. Begitu pula di pseudocode, write apakah Anda ingin mengulang, read pilihan. Kemudian until mewakili while pada do while, yaitu jika pilihan sama dengan Y kecil atau pilihan sama dengan Y besar, maka kondisi terpenuhi dan program akan mengulang instruksi yang ada di pernyataan do. Namun, jika pengguna tidak memasukkan Y kecil ataupun Y besar, maka kondisi ini tidak terpenuhi, atau dengan kata lain, program tidak akan menjalankan instruksi yang berada pada pernyataan do. Atau dengan kata lain juga, program akan melanjutkan ke baris berikutnya, yaitu di kode program ini adalah N atau kurung kurang tertutup dari in main ini. Di pseudocode, N ini merupakan N utama atau program akan selesai. Kemudian saya akan menampilkan flowchart-nya, yaitu dimulai dari start. Wait. Dimulai dari start.
Kemudian kemudian pengecekan apakah tanggal lebih dari 31 atau kurang dari satu. Jika kondisi ini memenuhi, maka artinya tanggal tidak valid. Kemudian meminta untuk memasukkan tanggal kembali. Jika kondisi ini tidak dipenuhi, artinya jika tanggal sudah kurang dari 31 atau lebih dari satu, maka program akan meminta untuk penginputan bulan. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap angka yang dimasukkan pada variabel bulan, yaitu pengecekan yang pertama, apabila bulan kurang dari satu atau lebih dari 12, maka bulan tidak valid dan program akan meminta menginputkan bulan kembali. Kemudian jika bulan sama dengan 2 dan tanggal yang dimasukkan sebelumnya lebih dari 29, maka akan di-outputkan bahwa bulan tidak valid dan meminta menginputkan bulan kembali. Kemudian jika bulan sama dengan 4, 6, 9, ataupun 11, dan tanggal yang diinputkan sebelumnya lebih dari 30, maka program akan mengoutputkan bulan tidak valid dan akan meminta untuk menginputkan bulan kembali. Kemudian jika kondisi pada simbol percabangan ini sudah false, benar false, artinya lanjut ke penginputan tahun. Kemudian dilakukan pengecekan. Jika tahun kurang dari satu, maka akan dioutputkan tahun tidak valid, kemudian akan meminta pengguna untuk menginputkan ulang tahun. Lalu apabila dilakukan pengecekan lagi, apabila bulan sama dengan 2 dan tanggal sama dengan 9, dan tahun memenuhi syarat bukan tahun kabisat, maka akan di-outputkan bahwa tanggal, bulan, dan tahun tidak valid dan program akan meminta ulang untuk menginputkan tahun. Namun jika kondisi tidak valid ini tidak terpenuhi, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu validasi nilai kebenaran dari tanggal, bulan, dan tahun yang telah diinputkan. Namun, terlebih dahulu mendeklarasikan nilai kebenaran untuk variabel valid, yaitu bernilai true. Kemudian, untuk simbol ini artinya saya sudah berganti kertas untuk menuliskan flowchart-nya. Dilanjutkan ke X yang ini. Dilakukan pengecekan menggunakan pernyataan if, yaitu apabila tanggal lebih dari 31 atau kurang dari satu, apabila bulan kurang dari satu dan lebih dari 12, apabila bulan sama dengan 2 dan tanggal lebih dari 29, apabila bulan sama dengan 4 atau 6 atau 9 atau 11 dan tanggal lebih dari 30, apabila tahun kurang dari satu, apabila bulan sama dengan 2 dan tanggal lebih dari 28 dan tahun modulo 4 tidak sama dengan 0, atau tahun modulo 100 sama dengan 0, dan tahun modulo 400 tidak sama dengan 0, maka variabel valid bernilai false. Namun, jika tidak memenuhi ke 6 kondisi ini, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu artinya valid bernilai true. Jika valid bernilai true, maka akan di-outputkan tanggal sekarang sama dengan angka yang berada di variabel tanggal, strip angka yang berada di variabel bulan, strip angka yang berada di variabel tahun. Namun jika valid tidak bernilai true atau valid bernilai false, akan di-outputkan bahwa tanggal tidak valid sesuai kalender. Dan program pun
dilanjutkan ke ini. Namun jika true, akan di-outputkan ini, lalu dicek menggunakan pernyataan if, yaitu pengecekan terhadap tanggal dan bulan untuk men-outputkan tanggal besok atau tanggal keesokan harinya. Pengecekan yang pertama, jika tanggal sama dengan 29 dan bulan sama dengan 2, maka yang di-outputkan adalah tanggal besok titik 2, 1 strip, bulan plus 1 strip tahun. Apabila tanggal yang di-inputkan kurang dari 31, maka outputan untuk tanggal besoknya adalah tanggal besok titik 2, tanggal plus 1 strip bulan, strip tahun. Apabila bulan yang diinputkan kurang dari 12, maka tanggal besoknya adalah tanggal besok titik 2, 1 strip bulan plus 1 strip tahun. Namun jika tanggal, bulan, dan tahun tidak memenuhi ketiga kondisi ini, maka yang akan di-outputkan adalah tanggal besok titik 2, 1 strip 1 strip tahun plus 1. Kemudian pengecekan selesai, artinya program sudah menampilkan tanggal sekarang dan tanggal besok. Kemudian dilakukan eh, pertanyaan apakah pengguna ingin mengulang program atau tidak, yaitu diinputkan variabel pilihan, kemudian dicek apakah jawaban pengguna adalah huruf Y kecil atau Y besar. Jika iya, maka program akan diteruskan di flowchart ini. Saya simbolkan dengan huruf Z, disambung dengan di sini, maka program akan mengulang dari penginputan tanggal. Namun jika pengguna tidak menginputkan huruf Y kecil atau Y besar, artinya program akan langsung selesai. Selanjutnya saya akan mencoba untuk running program ini. Kita mencoba seperti yang di soal modul ke tanggal 29, maka 29 memenuhi syarat ini, yaitu tanggal lebih dari 31 dan maksudnya tanggal berada di antara 1 sampai 31, maka program dilanjutkan ke penginputan bulan. Jika saya menginputkan 2, maka program program tidak memenuhi kondisi yang tidak valid ini. Artinya, program akan melanjutkan untuk menginputkan tahun. Jika saya inputkan 2023, maka muncul outputan tanggal, bulan, dan tahun tidak valid, masukkan ulang tahun. Karena tahun yang saya masukkan itu adalah bukan tahun kabisat. Sedangkan di
Pernyataan while pada penginputan tahun, jika bulan yang dimasukkan adalah 2 dan tanggal yang dimasukkan adalah 29, maka tahun harus memenuhi syarat tahun kabisat. Jika tahun memenuhi syarat bukan tahun kabisat, maka tanggal, bulan, dan tahun tidak valid dan program akan meminta masukan ulang tahun. Jika saya inputkan 2024, yaitu tahun kabisat, maka akan teroutputkan tanggal sekarang dan tanggal besok. Dan ini bernilai benar. Kemudian, sesuai dengan program juga, apakah Anda ingin mengulang jika saya tulis Y kecil, maka program akan mengulang dari penginputan tanggal. Saya masukkan 31, 12, dan 2023, maka tanggal sekarang dan tanggal besok yang di-outputkan adalah ini. Dan bernilai benar. Lalu saya juga akan mencoba untuk menginputkan Y besar. Karena masih memenuhi, maka tanggal yang dimasukkan masih, maaf, maka program akan melakukan pengulangan di pernyataan dulu, yaitu meminta penginputan tanggal. Kemudian jika saya masukkan 31 di bulan yang ke-6, maaf yang keempat misalnya, bulan tidak valid karena jika bulan dimasukkan 4, 6, 9, 11, maka tanggal yang dimasukkan tidak boleh lebih dari 30. Karena di bulan 2, 4, 6, 9, 11 itu tidak ada tanggal 31. Maka program meminta inputan bulan ulang. Misalnya 3, lalu saya coba untuk masukkan tahun -1. Tahun tidak valid karena tidak ada tahun yang bernilai 0 ataupun negatif. Masukkan ulang tahun misalnya 2000, begini, 31, 3, 2000, keesokan harinya adalah 1, 4, 2000. Kemudian, eh, jika saya masukkan selain Y kecil atau Y besar, misalnya N, lalu saya enter, maka program selesai. Dan sekian penjelasan dari saya terkait program penginputan tanggal, bulan, tahun sesuai dengan syarat kalender, beserta algoritma deskripsi, flowchart, pseudocode, kode program, dan hasil running program. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.